Kenapa kalau kita sudah percaya dengan takdir kita harus sholat? Kan sholat itu jalan untuk mencapai kita biar masuk surga kan, itu tidak cara agama. Atau kita bekerja itu biar kaya, kan intinya ngoten. Lah padahal ya neraka swarga bejo cilaka niku pun kebet ya takdir niku. Nah memang takdir itu bisa dipercaya seperti itu. Ya wis rasa nyambut gawe, rasa sholat, ya rasa zikir, ya berbuat bisa enak sesuai dengan takdir itu berubah dewi takdir. Tapi siang Pak Tarno Rahayu. siang Rahayu. Ini kalau sak konyo tadi apa lajengaken ini Pak bahas masalah kerezekian. Kadang muncul pertanyaan ngeten. Nek misalnya rezeki wis ditentukan, wis diatur, kenging nopo kok kula dengan sedaya niki pasti dikengken nyambut gawe. Dipun Pak Tarno. Kita telepon spesial Rahayu sedaya Pak Laso. Kalau hidup ngaji waso tentu dike mawon kita. Ini pun nanti masuk pertanyaan itu harus sejatosipun menungso menika sudah berpikir secara dewasa meskipun ini tanpa berpikir dewasa yang mereka terpaku kalian tembung atau sebutan tentang yang nopo merezeki ini pun disiapkan tapi yang dulu tidak kadang informasi sing model motor itu yang itu kadose itu dikat artinya harus budi bahwa tiang yang sampun pertatus kalian itu sani takdir. Kadang-kadang tiang itu untuk memutus mata rantai utawi cara berpikir pendek. Kadang-kadang tiang itu terpaku dengan kata-kata takdir. Pancen ini pun takdir menika laras wonten pun. Nah ini takdir menika sudah dibangun kalian ikhtiar. Jadi pertanyaan mengenai pertanyaan kenapa kalau takdir itu sudah ditentukan kalau kita harus bekerja? Bisa mawon jawaban. Kalau memang takdir itu betul adanya dan takdir itu adalah sudah hukum yang paten atau pasti. Contohnya yang itu ditakdir neraka kalau sesuatu. Kalau memang sudah percaya kalian takdir, kenapa kita harus sholat? Dan itu kalau sudah percaya dengan takdir, kenapa kita harus berbuat baik? Jadi artinya takdir atau ketentuan Tuhan itu sesuai kalian perbuatan atau perilaku atau pekerjaan seseorang atau makhluk itu piyambak. Jadi Allah itu sampun dawuh baik Gusti menika sampun paring pepengeh dhateng kula boten sami. Sak temene pangeran iku ora bakal ngerubah nasibe kawula niku wau, kejaba kawula niku purun ngerubah piyambak. Terus tiyang niku menawi percados kalian tembung takdir niku. Akhirnya pun ngaten iki, dikala bekerja yang mendapatkan sedikit, disampun pun niku takdir. Dikala kita mencari rezeki yang sedapatnya itu, percaya niku kuasa pangeran. Akhirnya tidak mau berbuat yang lebih banyak, tidak mau melangkah untuk mendapatkan yang lebih banyak, sehingga setiap kemauan itu melayani makaitan takdir. Nah, saat ini yang sing kedugma kalian takdir nopo bukti ini. Ibaratnya yang melampang itu berjalan di tempat tanggulnya wis bisa tuku mobil, dia sepeda motor mawon gitu, sepeda motor sing second sing paling elek. Nah, kira-kira pertanyaan dia itu takdir pengiran saat ini. Panjang harus dicari song ini. Harus dicari song ini. Kan
garis itu bukan itu yang dimaksud takdir atau garis itu adalah hidup dan mati itu takdir. Tapi di dalam perjalanan hidup dan mati kita harus berusaha. Tanpa berusaha nggak bisa memuliakan hidupnya di dunia atau dirinya itu sendiri. Makanya jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan pangeran. Di manusia itu sebenarnya dia harus Ini untuk menentukan takdir itu nasib atau nasib itu tiangnya piyambak. Betul kok pangeran itu terus jadi rasa ini kita percaya dengan takdir ya langsung malih. Kenapa kalau kita sudah percaya dengan takdir kita harus sholat? Kan sholat itu jalan untuk mencapai kita biar masuk surga kan itu nek cara agama ya. Atau kita bekerja itu biar kaya. Kan ini ngoten. Ya padahal ya neraka swarga bejo cilaka niku pun klebet ya takdir niku. Nah, memang takdir itu bisa dipercaya seperti itu. Ya wis rasa nyambut gawe rasa sholat, dirasa dikir, ya berbuat bisa enak sesuai dengan takdir itu berubah dewi takdir. Tapi nyatanya itu seperti tanpa kita merubah, tanpa kita berusaha, takdir itu tidak akan berubah. Nah, ini gampangannya malih dengan adanya takdir. Ya. Terus aku percaya takdir. Namun nyebrang neratan, sing posisi kendaraan kata. Kalau yang percaya kalau takdir, memang takdir itu tabrak motor, dia tabrak motor. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Hati-hati orang orang selamat atau menanjarak. Dia menentukan takdir, nasib, jodoh seseorang itu manusianya manusia sendiri. Nah, memang takdir atau nasib seseorang itu sudah ditentukan. Nah, jajal sih gila-gila bujuk menjur kamar aja metu. Aja takut wong, aja kenal karo kanca, aja kenal wong wedok. Jajal kira-kira jodoh niku teko dhewe napa terus pundi. Maksudnya niku nggih telat ini kae. Usia berapa ya? Usia 28 atau 29 tahun mungkin Pak. Iya. Kan juga kalau itu iya gitu suara mulai cewek-cewek gitu. Akhirnya kalau suka nih lagu Pak. Iya. Lagu ini itu lagu Naf. Akhirnya ku menemukanmu. Ini kalau kalian bayangkan seolah-olah yang baik sampun perpelaminan. Ya ada gandengan ke pundi-pundi tentang jarak 3 bulan jangan nggak salah 3 bulan 3 bulan ya jarak 3 bulan langsung nikah loh saya setuju. Nah, itulah salah satu bukti. Jadi dari itu mengharapkan dari takdir mungkin sampai saat ini belum nikah tapi kan dengan usaha sudah galet yang sanes walaupun lewat lagu tapi dengan lewat lagu nanti jangan-angan. Jadi yang menghasilkan tiang itu nopo sing sesuai tentang gini angen-angennya tiang. Jadi jangan pernah kita itu membohongi dengan angen-angen. Mempunyai keinginan kok lemah, ya ora tercapai. Makanya saat ini pikiran itu harus memikirkan yang positif. Walaupun jalan ini dari tentu, tapi coba angan-angan yang benar. Bahwa besok saya bekerja ini akan mendapatkan ini dan akan berhasil. Aja kok orang melangkah terus betulan kok detail ini nara payu kok budar ini nara ketemu ya kira ketemu ya payu tenang. Jadi gini Pak, ini menarik. Saya masih itu kan satunya lagi sudah meninggal ya sama Pak. Saya kan pulau kan kontrentang celak nih. Dia tuh ini kayak selisih 2 hari kan tuh 2 hari. Selisih 2 hari. Jadi luar biasa kekuatan pikiran kita dan otak kita itu sendiri. Nah, otak adalah tajali Tuhan. Tajali itu adalah gambar pengemper Tuhan. Jadi barang siapa yang memakai kekuatan otak baik itu positif maupun negatif, semuanya enggak ada ya enggak mungkin, semuanya mungkin. Jadi sampai ada kata rezeki tidak akan keliru dengan rezeki orang lain itu sesuai dengan rencana dan pemikiran kita sendiri. Fokus. Sebabnya Rian Pak, pulau kan nanti pengen sangat kurang gitu terus apa ibaratnya
salah satu pendamping di Kementerian Sosial. Iya. Ini akhirnya kalau ucap malah begini pikiran. Iya. Sok yang mesti orang jalan. Sebab itu cara. Yakin aku tuh loh, padahal gitu nggak ada kenalan terpundi-pundi. Iya, akhirnya ya terbukti Pak. Nah, menurut tapi tayan Jawi sing tulisane dosa woro, yaitulah letaknya takdir. Dosa woro niku saking tembung 10 unsur kejadian manusia, saking japat sekawan. Ya, termasuk ulu, kulit, daging lan balung. Ya, saking itu otak, sumsum, jeruan, hati, otak, sumsum, jeruan, hati, jantung lan mesin pun getih saking ibu ya. Nah, yang pertama saking ibu adalah otak. Otak adalah kesucian atau kejernihan atau yang dinamakan Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya barang siapa sing pun kedugma otak dengan hal-hal yang tidak istilahnya tidak atau logis, dengan hanya di dogma kalian tulisan, dengan di dogma dengan sebutan, maka dia juga akan berjalannya di situ-situ saja. Gak mungkin dia akan bisa mencerahkan hidupnya sendiri. Nah, kamu kok udah tenggalan dunia itu sing dimaksud tadi polifah niku mboten kok mengelola alam yang kasat mata niku mboten. Niku termasuk, tapi diantaranya yang harus dikelola adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memakmurkan atau memuliakan diri kita sendiri? Nah, untuk memuliakan diri kita sendiri adalah pancaran dari otak yang positif diimbangi dengan perilaku, dan setelah perilaku itu mendapatkan